Oke. kita bicara tentang kenapa laba dari Sido Muncul ini bisa sangat bagus sekali meskipun di tengah pandemi. Sorry ya Pak ya, jadi ngulang lagi. Oke. Dan dibanding dengan perusahaan-perusahaan consumer good. Ya, oke, silakan. Jadi kalau kita lihat kan Sido Muncul itu produknya salah satunya tolak angin. Ya, kita kan punya 70% of market share ya. Yang kedua sekitar 23%-an, yang ketiga sekitar 5%-an. Untuk mencapai 70% itu ya tentunya kan perlu proses yang cukup panjang ya. Karena brandnya saat ini sudah dikenal oleh banyak orang ya. Nah, tentunya perlu proses yang panjang untuk bisa dikenal di masyarakat. Nah, marginnya cukup besar tentunya ada beberapa penyebab. Tadi saya bilang brandnya cukup dikenal. Yang kedua, memang orang minum tolak angin merasakan efikasinya, merasakan benefitnya gitu. Jadi kalau bicara produk herbal itu biasanya customer-nya itu akan lebih sticky, customer-nya akan lebih loyal. Jadi beda dengan misalnya perusahaan-perusahaan yang misalnya memproduksi biskuit atau coklat dan minuman dan lainnya ya. Jadi kalau ada kompetitor misalnya menciptakan produk biskuit coklat yang lainnya, nanti customer itu akan ingin coba untuk produk biskuit yang coklat yang dibuat oleh kompetitor itu. Nah, kalau bicara herbal itu kita melihat customer lebih loyal dan lebih sticky karena mereka merasa bahwa oh, saya sudah merasakan benefit minum tolak angin, saya sudah merasakan minum ini efekasinya ada. Buat apa saya coba produk yang lain? Nah, itu customer-nya jadi bedanya customer-nya lebih sticky lebih loyal dibandingkan dengan produk-produk consumer goods yang lainnya. Terus yang kedua, nah di saat pandemi sebenarnya dibilang kita nggak ada kesulitan, ya kita juga mengalami ya karena dengan adanya traveling limitation. Nah, kita tahu banyak konsumen kita minum tolak angin kalau mereka pergi traveling gitu. Kalau mereka pergi traveling pasti mereka bawa tolak angin. Nah sekarang kan pesawat dibatasin gitu ya, orang nggak bisa jalan-jalan, orang nggak bisa kemana-mana, sebenarnya dibatasin. Tapi dengan kondisi sekarang pun itu kita masih bisa growth total masih 6% top line-nya. Kenapa? Yang pertama ya, kita tahu kalau misalnya minum tolak angin itu bisa meningkatin imunitas tubuh gitu. Nah kita punya saset tulisannya scientifically proven. Nah, ini sudah di-verified oleh Medical University dan sudah dilakukan discussion, ya. Nah, gitu. Nah, sudah dilakukan banyak diskusi dengan BPOM dan terbukti bahwa minum tolak angin itu bisa meningkatkan T-cell, ya. Nah, ini juga banyak yang bilang katanya kalau di International University juga mention kalau bisa meningkatkan T-cell, itu juga bisa membantu against COVID-19 gitu ya. Terus kita juga menciptakan produk-produk baru. Nah mungkin kalau banyak orang, kalau di saat pandemi, ngapain saya mesti ciptain produk baru? Tapi buat kita melihat ini adalah kesempatan memperkenalkan produk-produk kita yang baru. Makanya produk-produk kita kayak ginger coffee, ya ginger milk, vitamin C, soft gel, all the vitamin itu laku keras di 2020. Baru tahun pertama kita create 14 produk baru itu, baru tahun pertama kontribusinya sudah sampai 2%. Ya, makanya kita bisa mendapatkan top line kita growth sampai 6%. Nah, terus yang ketiga itu apa tadi ya? Yang ketiga bisa diulang tadi pertanyaannya apa ya? Ini Pak, tadi kayaknya udah dijawab semua sih Pak. Jadi gimana bisa net profitnya lebih gede daripada perusahaan consumer lain, tapi tadi keputus. Cuman tadi udah dijawab bahwa Sido tuh udah menguasai pangsa pasar 72% dan punya brand image yang kuat. Jadi customer-nya cenderung setia. Nah, ini Pak ngomong-ngomong tentang numbers lagi nih Pak. Rising sales ini tadi saya sempat ada baca data juga ya Pak ya. Ternyata yang naik tinggi 24% year on year itu adalah segmen F&B, yaitu vitamin C dan juga minuman jahe. Seperti yang tadi Bapak bilang di barusan ini ya Pak ya. Pak mau nanya dong Pak, kalau untuk pengembangan atau inovasi dari Sido Muncul ini sendiri Pak, untuk inovasinya yang ke depan, itu kira-kira gimana ya Pak untuk beberapa tahun ke depan ini gitu?
Jadi kita punya target tiap tahun itu minimal launching produk baru 2 sampai 3 produk baru ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika demand-nya ada, kita bisa launching lebih daripada 2 atau 3. Nah, terbukti di tahun 2020 ini kita lihat demand-nya cukup banyak, makanya kita launching sampai 14 new product. Dan ini kan banyak juga kan kekhawatiran dari beberapa investor kan, karena kita terlalu rely sama beberapa hanya few item di bisnis kita seperti tolak angin atau bumi. Nah, untuk mitigate isu ini, makanya kita create more new product ya. Nah, terbukti tadi yang saya katakan di 2020 ini kita launching 14 new product dan itu bisa kontribusi sampai 2% dalam waktu 1 tahun. Oke, mungkin ada produknya ada di situ nggak Pak? Bisa dikasih lihat juga ke teman-teman mungkin kalau ada. Ada sih, cuma di kitchen. Oke, WA. Jadi produk itu ada soft gel, jadi ya ada soft gel. Jadi kita ada soft gel vitamin D, vitamin E, turmeric itu, terus di F&B, terus kita juga ada tolak angin care yang baru, yang tolak linu care ya, itu juga ada gosok-gosok ya. Terus ada JSH ya, lupa JSH. Satu lagi JSH. Oke. Pak, kalau untuk kuartal 4 nih Pak, ini udah mulai masuk ke kuartal 4 ya Pak ya, sampai akhir tahun ini. Sido Muncul berharap bisa mencatatkan penjualan dan laba bersih itu hingga berapa besar Pak? Kira-kira target dan kira-kira realisasinya tuh gimana Pak? Oh, itu datang produknya. Jadi produknya di baru diambil saya. Wah, terima kasih Bu. Ini tolak angin min, jadi dalam bentuk soft gel. Jadi kan kita coba ini menciptakan produk-produk kayak tolak angin itu untuk semua generasi. Jadi tolak angin sendiri itu kita ada tolak angin dewasa yang mungkin yang kuning yang biasa dikenal. Jadi tolak angin bebas gula yang mungkin orang nggak mau ada gula. Terus kita juga ingin tolak angin anak, karena kita melihat kita perlu ada generasi penerus yang minum tolak angin. Jadi kita create tolak angin anak. Nah, menurut hitungan kita, peminum tolak angin anak itu sudah cukup nanti bakal sebagai generasi penerus yang minum tolak angin dewasa, gitu loh. Nah, terus, jadi kita juga ceritanya tolak angin min, jadi tolak angin dalam bentuk soft gel. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, tolak angin soft gel ini, ya, tolak angin soft gel ini untuk konsumen-konsumen mungkin ada yang pengennya yang nggak begitu suka jahe gitu loh. Tapi sebenarnya banyak kan peminum tolak angin suka banget sama rasanya. Jadi saat ini memang nggak penjual. Iya, ini kan Bapak tadi bilang stick to this brand ya. Kenapa? Saya sendiri seneng karena rasanya meskipun ada brand-brand yang lain dengan kemasan yang mirip-mirip Pak, setelah di ini tuh rasanya beda. Memang dan nanti tuh rasanya maunya yang ini gitu. Ya, pasti. Okay. Menarik banget Pak. Tadi kan udah diceritakan tentang perjalanan Sido Muncul dari awal, terus kemudian keputus. Saya kepengen ngulang dikit nih ya Pak ya, kalau misalkan ada yang salah, tolong koreksi saya ya Pak ya. Jadi Sido Muncul ini, tadi teman-teman mungkin ini keputus rekamannya tadi ya. Sido Muncul ini didirikan oleh Ibu Rahma Sulistyo. Jadi awalnya dari pemeran susu sapi nih. Dan pada tahun 1930, Ibu Rahma Sulistyo ini bikin toko roti Muncul. Terus mulai di tahun yang sama tuh meracik jamu tolak angin dan bikin usaha jamu di Jogja tahun 1940 tuh jamu godokan yang pertama. Kemudian brand Sido Muncul tahun 1951 lahir dan artinya Sido Muncul tuh dreams come true. Catat tuh teman-teman, jangan-jangan nanti keluar di giveaway tuh. Nah, dari sini juga Sido Muncul terus berkembang. Tahun 1951 itu CV yang pertama itu pabrik di Semarang, dulu masih CV. Karena permintaan meningkat, terus 1957 itu juga mulai ada beberapa sertifikasi seperti CPOB, cara pembuatan obat yang baik supaya certified semuanya.
Jadi kualitasnya tuh udah sama dengan perusahaan farmasi. Terus tadi ada saya yang kelewat dikit sebelum IPO itu Pak. Apa ya Pak ya? Sebelum 2013. Jadi tahun 2004 itu kita sudah punya produk 250 produk, 250 SKU. 250 jenis produk. SKU sejak 2004 ya. Oke. Itu jamu-jamuan ya Pak ya? Ya, jamu-jamuan. Tadi untuk F&B juga tadi ada seperti kayak kunyit asam, ada langsari. Oke. Terus 2013 nih mulai listing di bursa, harganya 580. Kemudian sempat stock split. Kalau stock split itu berarti sekarang stock split 290 berarti. Bagi dua ya, 290 berarti ya. Harga sekarang tuh setara dengan 290 gitu. Jadi bayangin teman-teman dari 290 sekarang sampai 810 ya. Selain itu Sido muncul ini juga sangat rajin sekali bagi dividen setahun 2 kali untuk perusahaan yang bertumbuh, growing company. Jangan tanya PE ratio, jangan tanya PBV-nya memang agak tinggi karena karakter dari growing company seperti itu. Tapi yang menarik dari growing company, Sido muncul ini dia bisa bagi dividen 2 kali dalam setahun. Kemarin habis bagi dividen tanpa sadar saya dapat dividen Rp12,5 per lembar saham. Dan kemudian selain itu, nanti bulan Maret juga akan ada bagi dividen juga. Yang menarik dari Sido muncul ini, teman-teman, aku wrap up ya, karena tadi kepotong supaya informasi bagus ini nggak hilang. Sido muncul ini sangat bagus sekali menata keuangannya, capex-nya nggak terlalu besar, tapi masih bisa bertumbuh. DER-nya, utangnya juga sangat kecil sekali, cash-nya bagus, quick ratio, cash ratio-nya sangat bagus sekali. Jadi istilah kata tuh cash untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek itu sangat bagus sekali. Oke banget gitu. Oke, anyway teman-teman ini edukasi ya, bukan sebagai perintah beli dan jual. Tapi kalau aku bilang bagus-bagus ya dipikir sendiri lah, bagus nggak buat investasi gitu. Aku punya disclosure, aku punya buat investing, bukan cuma buat trading, for investing too. Oke. Aku lanjut dong, nanya ke Pak Leonard ya, biar teman-teman nggak bosan dengan saya terus yang ngomong. Pak, bicara tentang tantangan Pak, SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, jadi buat Sido muncul SWOT-nya ini gimana Pak, dan gimana cara mengantisipasinya? Ya, kalau strength-nya kan kita punya 72% market share ya. Terus saat ini produknya brand image-nya juga sangat tinggi. Itu pertama. Terus dari segi distribution, kita punya 120 sub-distributor across Indonesia. Nah, kalau dibicara number of the wholesaler and retailer, itu udah sekitar 90 ribuan. Terus kalau number of point of sales, itu udah millions, udah 2 juta. Jadi mungkin saya bisa klaim kalau produk Unilever ada, pasti produk tolak angin juga ada. Nah, itu ya, itu strength kita. Dan strength kita juga kita punya profit margin yang cukup tinggi, 28%. Jadi net profit marginnya saya rasa sudah termasuk yang tertinggi di Indonesia. Terus dari segi profitability ya. Terus untuk perusahaan yang sudah berdiri selama 70 tahun, tapi kita CAGR-nya dari the last 5 years itu masih sekitar 9-10%. Untuk perusahaan yang berdiri sudah 70 tahun, loh, growth-nya masih cukup bagus itu strength-nya ya. Terus kalau bicara weakness-nya, mungkin banyak orang komen adalah produknya reliance ke beberapa produk gitu. Jadi di herbal itu kontribusinya sekitar 65%-an gitu. Dan di tolak angin group. Dan di kedua di Kuku Bima. Itu 50% dari F&B itu dari Kuku Bima. Dan jadi banyak yang komen adalah reliance ke few item products itu. Nah, company mitigasinya, makanya kita coba untuk launching new products. Nah, sekarang terbukti nih di segmen F&B juga udah mulai cukup meningkat gitu. Dan kita tetap nih walaupun create new product di F&B, lebih sifatnya herbal, lebih sifatnya healthy. Yang kita pikir bahwa kalau kita strateginya untuk di healthy, harusnya customer-nya akan lebih loyal, lebih sticky gitu. Ya, itu cara memitigate-nya. Opportunities-nya kita melihat masih banyak, terutama di Eastern part of Indonesia, karena itu kita punya numeric distribution berdasarkan Nielsen survey, itu masih bisa diekspansi di timur. Terus ekspor, terutama untuk negara ASEAN, itu di
Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, kita melihat culture-nya kan hampir sama kayak di Indonesia. Ya, jadi kalau di Indonesia bisa sukses, kenapa di sana nggak bisa sukses? Dan terbukti, memang kalau di Filipina kemarin kita dalam waktu 1 tahun itu bisa naiknya cukup besar itu. Nah untuk di Malaysia juga sama. Malaysia justru dari negara-negara ekspor yang kita fokus itu Malaysia paling culture-nya kan paling sama gitu ya. Nah makanya kemarin waktu lockdown yang paling cepat recovery itu Malaysia ya. Terus kita juga melihat opportunities untuk di Nigeria karena produk Kuku Bima ini cukup terkenal, cukup famous di Nigeria. Jadi banyak trader yang sudah beli dari Indonesia sebelumnya. Penduduknya ada 200 juta penduduk. Nah, jadi kita melihat produk Kuku Bima juga cocok di Nigeria. Itu dari segi opportunities. Trendnya kita melihat karena profitability marginnya cukup besar, jadi banyak juga yang coba untuk masuk ke bisnis bisnis herbal. Tapi untuk masuk ke bisnis ini nggak gampang gitu. Karena tadi saya bilang bahwa customer-nya lebih loyal, customer-nya lebih sticky gitu. Jadi walaupun trade-nya adalah banyak yang pengen masuk, tapi nggak gampang untuk masuk itu sih. Oke, menarik banget teman-teman. Saya ulang lagi tentang profitability karena tadi di awal live-nya potong dan hilang gitu saja, sedih banget saya. Oke, company update dari Sido Muncul kuartal 3 2020, pendapatan naik 11% year on year dan 9% kuartalan dibandingkan dengan Juni kemarin. Laba bersih masih naik 2 digit, 11% year on year dan 24% dibandingkan dengan Juni kemarin. Nah, kenaikan penjualan ini paling banyak ditopang dari segmen F&B, dari vitamin C dan juga minuman jahe. Kalau salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Oke. Terus kemudian segmen jamu juga naik 7% year on year. Nah, ini aku ada beberapa data juga yang saya kumpulkan. Kalau misalkan ada yang salah, tolong direvisi. Herbal dan suplemennya 64% dari revenue, food and beverage 32% dari revenue, dan farmasinya 4%. Betul ya Pak ya? Ya, ya okay. Betul. Nah, yang menarik ya, tahun ini Sido Muncul itu inovasinya luar biasa, tanpa mengeluarkan banyak biaya, tanpa mengeluarkan banyak capex, sehingga kas-nya masih bagus, masih terjaga, quick ratio masih oke, hutang juga sangat kecil sekali untuk liability-nya. Nah, Sido Muncul tahun ini bisa launching 14 produk baru, sangat menarik sekali. Terus kemudian meskipun secara QOQ revenue-nya naik, laba juga naik tinggi, tapi COGS-nya hanya naik 1,6%. Dan OPEX-nya naik hanya 6%, sehingga saya melihat di sini ada efisiensi biaya yang sangat bagus sekali. Efisiensi ini bisa bikin NPM dari Sido Muncul naik 3,5% secara kuartalan dan 1,2% secara year on year. Wow, amazing, Mbak. Saya lihat data ini, saya suka sekali gitu. Dan masih ada lagi nih Pak, ini kayaknya Sido Muncul mulai ekspor ke Arab Saudi ya Pak ya? Kenapa Arab Saudi Pak? Iya, mulai tahun ini kita sudah mulai ekspor ke Arab Saudi. Sebenarnya tadinya rencananya dari akhir tahun lalu, cuman delay kan karena ada pandemi gitu. Jadi tapi baru mulai terrealisasi di tahun ini. Ya mudah-mudahan nanti pasannya cukup bagus ya. Oke, menarik banget ya Pak ya. Tadi dividen sebelum saya tanya pun udah dikasih tahu dulu di awal. Very confident. Dividen kita kasih, investor nggak usah khawatir. Value, visi, misi, and culture tadi juga udah dibahas tentang Sido tuh Sido Muncul artinya dreams come true. Ada singkatannya S, stay focused. Benar ya Pak ya? Stakeholder focus. It's a stakeholder focus. Stakeholder focus. Ya, jadi kita punya corporate value Sido, S-nya itu stakeholder focus, I-nya integrity, I-nya diversity, O-nya outperform. Boleh dijelasin dikit Pak, ini Pak, biar inspiring teman-teman yang punya bisnis juga nih Pak. Nanti semuanya company culture-nya Sido semua.
Ya tadi yang seperti yang saya sebutkan SIDO itu sebenarnya artinya dreams come true, impian yang terwujud. Nah tapi untuk corporate value kita juga namanya SIDO juga. Ini stakeholder fokus. Artinya adalah kita fokus sama pemangku kepentingan di SIDO muncul. Baik itu pemegang saham, pelanggan kita, supplier kita, orang-orang di sekitar kita. Karena kita percaya kita sukses karena juga dukungan dari orang-orang di sekitar kita, ya. Yang kedua, integrity. Jadi kita melihat bahwa sebagai perusahaan publik, karyawan-karyawannya, perusahaannya juga mesti punya integrity yang bagus. Ya, ini yang kita require dari karyawan, manajemen dari perusahaan SIDO muncul. Ya, untuk D itu diversity. Jadi kita melihat bahwa kita menghargai perbedaan yang ada di suatu perusahaan, perbedaan yang ada di lingkungan karyawan atau di lingkungan manajemen untuk menjadi yang lebih baik gitu. O-nya adalah outperform. Outperform itu artinya adalah setiap karyawan SIDO muncul atau manajemen SIDO muncul di-require untuk perform lebih baik ke depannya gitu sih. I see. Menarik banget ya. Yang bikin aku amazed sih, yang pertama tuh as stakeholder focus. Jadi teman-teman semuanya kan ada 4 hal yang teman-teman mesti lihat dalam investasi saham tuh. 1, bisnis model. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Yang ketiga baru profitability atau numbers. Yang keempat valuasi. Terakhir, tapi banyak orang kebalik melihat dari valuasi dulu dan profitability dulu. Sebenarnya nomor 1 dilihat tuh bisnis model. Bisnis model jelas dong. Ini bisnis model yang teman-teman semuanya tahu. Kalau Warren Buffett bilang berinvestasilah pada perusahaan yang bisnis modelnya kamu pahami. Yang kedua, manajemen tuh gimana sih? Susah ya ketemu manajemen perusahaan. Kita bersyukur malam hari ini Pak Leonard mau berikan 1 jamnya yang sangat berharga nih buat ketemu teman-teman semuanya. Dan ternyata dari sini saya bisa tahu bahwa visi, value dari perusahaan ini sendiri, value-nya sangat-sangat keren banget. Stakeholder focus. Jadi makanya bagi dividen terus setiap tahun 2 kali. Pak, bicara tentang visi ke depannya Pak, visinya apa nih Pak? Ini udah kayak apa aja ya Pak ya? Kayak ini ditanyain visi misi gitu. Tapi teman-teman suka. Ya, jadi kita kan saat ini sebenarnya perusahaan jamu yang terbesar, yang termodern di Indonesia, ya SIDO muncul sebenarnya. Tapi visi kita adalah menjadi perusahaan konsumen dan farmasi yang terbesar di Indonesia dan juga global, ya, dan mempunyai manajemen yang profesional. Dan juga mempunyai produk utama yang lebih daripada 5 gitu sih. Itu visi kita. Oke. Ini masih ada sedikit pertanyaan lagi nih Pak ya. Kalau ekspor tadi udah diceritain juga tantangannya apa. Oke, mungkin sedikit beberapa pertanyaan terakhir aja sih Pak. Masih ada nggak ya? Coba aku cek dulu. My list of question. Pertanyaan saya. Oke, masih ada 2 pertanyaan nih. Kira-kira 2 pertanyaan nih. Skenario apa aja yang Bapak rancangkan untuk tetap mengembangkan kinerja perusahaan supaya tetap bagus? Jadi gini, perusahaan masih growing, tapi masih efisien, masih marginnya masih gede. Biasanya kan kalau growing semakin gede, itu main quantity semakin besar, volume semakin besar, margin semakin kecil. Nah, ini gimana caranya supaya tetap efektif, tapi bisa growing. Kadang kendalanya juga perusahaan yang labanya gede, itu mau growingnya tidak sampai segitu masifnya gitu. Gitu, Pak. Ya, jadi memang kalau untuk produk baru atau produk-produk yang brandnya belum kuat, ya tentunya marginnya nggak sebesar dari produk yang sudah brand image-nya sudah cukup bagus. Nah, bisnis kita adalah masih dikontribusikan paling besar dari segmen herbal. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa di herbal sendiri kapasitas mesinnya yang terpakai itu sekitar 55%-an. Jadi room to growth-nya masih besar. Jadi selama 3 sampai 4 tahun ke depan, ya, karena tadi kita punya strategi untuk herbal ini, tadi di Indonesia kita melihat banyak yang numeric distribution-nya masih kecil, dan itu pertama. Terus yang kedua, ekspornya juga masih terbuka luas. Jadi untuk 3 sampai 4 tahun ke depan, untuk mempertahankan margin yang seperti ini dan masih bisa growth, harusnya masih bisa ada. Jadi kalau kita punya utilisasi lebih tinggi, tentunya overhead cost per unitnya akan lebih rendah kan. Nah, kalau overhead cost-nya unit rendah, nah itu pasti kita punya gross profit margin akan lebih tinggi.
Itu salah satunya begini ya. Ya. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman audiens semuanya. Sido Muncul sekarang diekspor kemana aja? Filipina, Nigeria, Malaysia, Arab Saudi, kemana lagi, Pak? Selain itu. Kita udah ekspornya ke 16 negara, tadi yang disebutkan, termasuk Taiwan, Hong Kong, US, Afghanistan, ada 16 negara. Oke, ada 16 negara ya teman-teman ya. Oke, jadi keren banget ini. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya. Ini pertanyaan ini Pak pertanyaan kayak gini banyak Pak. Kenapa bikin hotel? Ya suka-suka yang punya duit lah, punya duit mau bikin apa boleh juga dong. Ya. Jadi kalau hotel ini nggak di dalamnya Sido Muncul. Jadi kan kalau Sido Muncul ini anak perusahaannya ada 3. Satu Muncul Mekar itu distribusi. Terus ada Berliko, ada SI, satu lagi kita ada di Nigeria, Muncul Nigeria ada 4. Ya, nah untuk Hotel Tentrem ini bisnisnya dimiliki oleh keluarga Hidayat, jadi tidak di dalam Sido Muncul, ya, karena beliau sangat suka bisnis di properti. Oke, prediksi Sido di tahun 2020 tadi udah dijawab sepertinya ya Pak ya, target akhir tahun atau belum ya Pak? Tadi keputus kan? Ya, jadi tahun ini kita masih sama, kita coba konservatif ya, untuk top line-nya naik single digit, untuk bottom line at least double digit, at least 10%. Oke. Ya, karena melihat kan kondisinya pandemi ya, jadi untuk saat ini ya kita targetnya lebih konservatif, at least 10%, harusnya mungkin stakeholder udah cukup happy lah. Pak, saya kasih satu ide Pak, satu ide untuk produk tahun depan Pak, dari permintaan netizen. Ada produk untuk menurunkan berat badan nggak, Pak? Oke. Ini asam, ya mungkin ya sifat-sifatnya herbal, tapi nggak spesifik untuk menurunkan berat badan sih saat ini. Ya. Entah kenapa ini pertanyaan yang ini saya nggak bisa silang. Ya. Tapi minum produk herbal kita harusnya bisa membantu. Ini saya nggak bisa ilangin, nggak bisa silang nih, aneh banget beneran. iPhone nih beneran malam hari ini. Oke. Pak, ini saya masih ada satu pertanyaan, tapi disimpan dulu, saya simpan dulu. Saya mau update teman-teman tentang analisis teknikal dari Sido Muncul. Ini menarik banget ya. Jadi Sido Muncul ini kalau aku perhatikan, dari September 2019 sampai dengan Agustus 2020 itu trennya sideways terus, mau ngelewatin angka 665 tuh kayak susah banget harga sahamnya. Jadi udah lewat balik lagi. Contohnya April tanggal 3 dan juga 2 Desember 2019 sudah naik turun lagi, gagal breakout lagi. Tapi kemudian 5 Agustus dia tuh mulai breakout, benar-benar naik dari batas psikologis 665 tadi dan masuk ke masa uptrend. Jadi trennya sekarang uptrend, bagus banget teman-teman. Dulu kalau saya mau kasih tahu teman-teman buat beli ini tuh kayak agak masih ragu-ragu buat trader ya. Kalau buat investor sih saya mantap. Tapi kalau buat trader tuh kayak teman-teman trader maunya yang cepat-cepat naik gitu. Nah, ini trennya udah mulai oke. Kalau untuk Sido Muncul sendiri, aku punya dan aku nge-hold saham ini. Trader bisa hold sampai beberapa bulan ke depan, ini masih sangat potensial, masih bagus. Apalagi tren untuk market November, Desember, dan juga kuartal 1 2021 nanti saham bakalan naik habis US election ini, indecision di market udah mulai berkurang, dan kalau US kasih stimulus, saham bakalan naik, dan Sido Muncul ini dalam tren yang bagus sekali. Kalau Anda mau investasi buat Sido Muncul, teman-teman yang Anda lihat adalah bisnis model, manajemen, dan juga kalau valuasi, memang valuasinya nggak bisa dibilang murah, tapi ini sekali lagi perusahaan bertumbuh, growing company. Dan kalau saya bilang hari ini bagus, tetap tolong portofolionya didesain, jangan semua isinya Sido Muncul. Kalau ada fluktuasi, Anda terus marah-marah salahin saya. Yang namanya saham ya ada naik, ada turunnya gitu. Jadi mesti ada mix dengan blue chip juga gitu ya. Jadi kalau saham-saham perusahaan ukuran medium gini ya teman-teman harus ada mix dengan blue chip juga gitu. Nah ini pertanyaan Lisa Melia Hendry, entah kenapa saya nggak bisa silang, jadi ya sudahlah. Oke. Terus oke, aku mau bagiin giveaway. Nah akhirnya bisa nih. Sido besok arah nih, nggak ya? Nggak tahu maksud aku.
aku mau bagiin giveaway 10 hadiah IM-Trade 15 hari untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semuanya. Dan oke, sebentar ya teman-teman ya. Aku cek dulu. Ya, jadi aku mau kasih giveaway 15 hari M-Trade, ini edukasi saham, Anda bisa tanya jawab saham, Anda dapat referensi saham kayak ginian setiap hari. Dan teman-teman tinggal jawab satu pertanyaan aku ini. Oke, siap-siap. Coba, kadang, nah itu, belum ditanya udah jawab dreams come true, padahal aku nggak nanya itu. Aku cuma mau nanya, sebutin salah satu, tadi ada disebut tentang value SIDO muncul, SIDO. Anda tulis salah satu aja. Kalau benar langsung dapat hadiah. Nah, tak kirimin tolak angin hadiahnya. Aku dari kita nanti tolak angin. Mana dreams come true? Itu SIDO, singkatan apa tadi, teman-teman? Yosi Rugun, 1. Asti Widi, benar. Yoks 8008, benar. Elia Zar Glorious, benar. Chandra 02, benar. Simon Andreas C, benar. Robert tuh serin apaan, Robert? Oke, benar. Julian Tita N63, stakeholder fokus, benar. Kemudian Roni Hadi Santoso, benar. Kenji The Bear, benar. Udah ada 10 pemenang ya, teman-teman semuanya bisa dapat M-Trade 15 hari. Dan nanti aku kirimin goodie bag deh, produk-produk tolak angin aku kirimin. Jadi tulis juga alamat kamu, nama, email, dan WhatsApp. Ini live paling epic, seriusan. Aku kirim goodie bag baru kali ini. Oke, Pak. Wah, ini pada hafal loh, ini hebat loh ini. Iya, benar-benar semua ini hebat. Mereka ini Pak pejuang giveaway semua Pak, nungguin akhir cuma dapat giveaway. Tapi biasa kalau saya nge-live dengan emiten, viewernya nggak seaktif ini. Ini berarti menunjukkan bahwa brand SIDO muncul ini memang dekat di masyarakat ya. Jadi semua mengenal gitu. Ya, jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Apa pesan Bapak buat kita semua, teman-teman investor saham, dan juga kenapa sih harus investasi saham SIDO muncul? Kenapa nggak yang lain? Oke, mungkin saya share experience. Kita kan beberapa kali roadshow ke luar negeri karena kita pengen ningkatin jumlah investor institusinya. Jadi waktu saya roadshow itu ke beberapa negara, itu salah satu komen yang mereka sangat suka adalah untuk perusahaan yang sudah berdiri 70 tahun, itu CAGR-nya masih di atas 9% untuk top line-nya. Terus yang kedua, bottom line-nya itu 28% net profit margin-nya. Nah ini stabil dan growth-nya selalu sangat menjanjikan gitu. Terus mereka melihat bahwa dividen payout ratio-nya juga 80 di atas 90%. Selalu stabil di angka segitu, 2 kali 1 tahun ya. Terus di saat pandemik ini, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang nggak growth, tapi SIDO top line-nya masih growth 6%. Terus bottom line-nya masih growth double digit. Jadi perusahaannya sangat resilient gitu. Jadi jangan dilihat oke PR-nya cukup tinggi. Nah kalau untuk perusahaan-perusahaan yang seperti SIDO, yang resilient, jadi mesti dilihat bahwa ini jangka panjang growth-nya masih ada. Dan untuk invest ke SIDO itu aman gitu. Jadi kita lihat sendiri gitu di tahun 2020 ini, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya performance-nya juga agak turun, tapi di SIDO justru karena menunjukkan performance yang cukup bagus, ya kita punya inisiatif cukup bagus, ya kita melihat bahwa kita punya 14 produk baru, dan kita banyak lakukan inisiatif efisiensi, dan masih bisa growth sampai double digit. Jadi nggak usah khawatir untuk investasi di SIDO. Mungkin ada beberapa bilang, oh saya telat nih, saya telat untuk investasi SIDO. Tapi untuk perusahaan yang bagus kayak SIDO, nggak pernah ada kata telat untuk investasi, ya. Wow, karena perusahaannya masih terus growth. Oke, mantap banget Pak. Semoga selalu maju, semakin bertumbuh ya Pak. Ini ada dari Window Prasetya, komentarnya lucu banget Pak. Entah beneran nggak nih, tiap hari minum tolak angin 2 bungkus, kalau nggak minum ngerasa sakit. Terus dia bilang, ini,
Pak, bikin jamu Fatih Boy. Ini Fatih Boy 17, tolak mantan. Ada-ada aja. Ada yang bilang juga, Pak, ini komentarnya, abis bagi dividen, harga saham nggak turun, bagus sekali gitu. Oke, anyway teman-teman, sekali lagi saya kasih disclaimer, malam hari ini memang saya senang dengan perusahaan ini, saya suka fundamentalnya, dan sengaja kita cari kemarin emitennya, wah ternyata mau nge-live. Tapi sekali lagi disclaimer teman-teman ya, keputusan investasi ada di diri masing-masing. Terima kasih banyak Pak Leonard, 1 jam lebih kita udah ngobrol. Semoga jangan kapok kalau nanti diundang di acara-acara kita baik offline maupun online. Tentunya kalau offline minum Sido Muncul dulu biar nggak ada COVID gitu ya. Sama-sama. Our pleasure. It's my pleasure. It's my pleasure. Orang pintar minum angin supaya your dreams come true. Terus tambahin satu lagi, orang pintar beli saham Sido. Loh, kok aku jadi rekomendasi. Thank you lagi. Terima kasih Pak Leo. Thank you. Bye. Teman-teman, bye.